Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita kedatangan beberapa tamu, ibu-ibu dari IKAPRI ya. Nah, pemirsa mungkin ingin mengetahui bagaimana sih IKAPRI dan pengen mengenal ibu lebih dekat gitu. Kami dari IKAPRI DPC Bukit Tinggi hari ini hadir di Sanjay TV bersama Ibu Pepi dari Sekretaris di IKAPRI DPC Bukit Tinggi. Assalamualaikum pemirsa Sanjay TV. Kenalkan, saya Elda Gusni, Humas dari IKAPRI DPC Bukit Tinggi. IKAPRI Indonesia, suatu organisasi nirlaba yang berskala internasional didirikan oleh para perempuan pengusaha dan profesi Indonesia. Menjadi organisasi perempuan lintas prospek yang mandiri, profesional, terdepan dalam memajukan kaum perempuan untuk maju di segala bidang dan bisa berdampingan untuk memajukan negeri ini. Menarik ya Ibu mengenai organisasi IKAPRI ini. Nah, kira-kira IKAPRI Bukit Tinggi ini tahun berapa sih didirikan atau diresmikan gitu? IKAPRI didirikan pada tahun 2016 dan diresmikan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bukit Tinggi. Nah, IKAPRI ini sendiri apa saja sih Bu program-programnya gitu? Baik Hani, untuk apa-apa yang penting itu di dalam IKAPRI itu biasanya kita dari visi misi yang disampaikan oleh Ibu Ketua kita tadi, kita mewujudkannya di dalam satu program-program kegiatan penting di dalam IKAPRI DPC Bukit Tinggi. Mungkin perlu juga kita bahas di sini kenapa kita namanya IKAPRI DPC Bukit Tinggi, karena di provinsi itu namanya ada IKAPRI daerahnya untuk wilayah provinsi, nanti ada di pusatnya, jadi kita adalah yang di cabangnya. 6 poin-poin penting untuk IKAPRI itu adalah yang pertama itu menjadikan organisasi perempuan profesional ya, yang tangguh dan terbesar di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Ketua kita tadi. Jadi keunikan dari organisasi kami ini adalah kami berbagai lintas profesi. Jadi tidak hanya pengusaha, tapi juga berbagai lintas profesi. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kaum perempuan atau wanita, kita ada di sana. Oh, dia mau ingin menjadi UMKM di ekonomi, yuk kita ada. Dia mau untuk kesehatan, kegiatan kesehatan, ayo kita ada dokternya, kita ada perawatnya, kita ada bidannya. Oh, kita mau jadi bagaimana ya menyiapkan kita untuk sebagai seorang ASN, kita ada. Jadi sumber-sumber daya kita itu memang kita berdayakan, itu salah satunya. Yang kedua, sebuah organisasi perempuan profesional yang nirlaba. Jadi jika ada anggota kita yang kurang beruntung dalam sisi ekonomi, itu biasanya kita memberdayakan bersama-sama bagaimana ekonomi bisa terangkat dari kaum perempuan kita, terutama kita lebih ke anggota kita, seperti itu. Terus IKAPRI juga memberdayakan kaum perempuan melalui peningkatan 3 hal. Yang pertama itu kita bagaimana profesionalismenya di dalam bidang yang dia pegang masing-masing. Yang kedua, prospek bisnis tadi ya, bagaimana ada UMKM, oh dia ada bisnis seperti kata Ibu Elda tadi dari Humas, kita ada kami ada produk-produk dari anggota kami, itu bisa kita dari kita untuk kita dulu, nanti kita juga membantu untuk menjualkan atau mempromosikan ke sanak saudara atau teman-teman kita, seperti itu. Terus dari kepedulian lingkungan nanti akan disampaikan oleh Ibu Elda dari Humas, itu apa-apa saja yang kami peduli kepada kaum perempuan ya, atau masyarakat Kota Bukit Tinggi. Bagaimana keterlibatan kami secara aktif ya Bu Ketua dan Ibu Humas, bagaimana kami aktif di dalam berperan seperti itu. IKAPRI juga melaksanakan pemberdayaan perempuan dengan mengeluarkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Bagaimana menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, bukan pemimpin itu atas dari suami, bukan, tetapi bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang ibu. Begitu juga sebagai advokasi, bagaimana juga dia sebagai keahliannya ditingkatkannya, ya. Terus pembinaan kita juga melakukan dan menjalin kerjasama yang strategis. Biasanya kita itu dengan GOW, kita tidak lepas itu dari pemerintah Kota Bukit Tinggi, kita terlibat aktif juga di sana.
IKAPRI juga mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup seperti tadi, bagaimana ekonomi masyarakat terutama anggota jadi lebih dan lebih lagi termajukan seperti itu. Kira-kira seperti itu gambaran dari program-program kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan visi misi yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Oke, luar biasa ya program-program IKAPRI ini sendiri ya Ibu. Nah, mungkin pemirsa Sanjay TV juga pengen tahu di sini. Menurut Ibu Elda nih, selaku humas, bagaimana sih kondisi Kartini hari ini gitu? Untuk kegiatan program yang ada di IKAPRI sejak IKAPRI berdiri, alhamdulillah kami semua sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti salah satunya dari pertama dulu berdiri kami membina UMKM yang ada di dalam IKAPRI, terus mengadakan pelatihan-pelatihan seperti karena IKAPRI ini kan ada profesi yang lintas profesi. Kalau dari medis mengadakan pelatihan kesehatan. Kalau dari ibu-ibu yang punya usaha kue yang mengadakan pelatihan untuk cara cooking kelas ya, kelas cooking. Kalau bagian yang bisa menjahit atau sulam itu ada juga pelatihan-pelatihan. Jadi di bidang pendidikan kami juga pernah mengadakan semacam seminar itu tingkat internasional yang dihadiri oleh Profesor Lim Kim dari Korea. Itu alhamdulillah sangat positif dan antusias pesertanya dan banyak manfaatnya. Terus kami juga punya program yang luar biasa. Kami mengadakan kerjasama dan juga sebagai ibu angkat dari ibu asuh dari tunarungu. Itu dari kegiatan organisasi Garkatin, anak-anak yang punya keterbatasan disabilitas, kami ada MOU-nya. Dengan PMI juga begitu, kami juga ada semacam MOU. Jadi kalau seandainya ada masyarakat yang butuh darah, kami dari anggota IKAPRI juga punya anggota yang kerjasama di PMI. Begitu juga di pemerintah, dengan pemerintahan seperti UMKM yang disampaikan oleh Bu Sekretaris tadi. Kami punya pemasaran. Jadi kalau ada anggota kami mempunyai produk, nah itu kami ada link pemasarannya gitu. Nah itu di bidang kalau ada bazar, kami juga dari IKAPRI ikut sertakan anggota-anggotanya dari pemerintah juga. Kami juga memang di satu sisi ada dari pemerintahannya kami kerjasama, satu sisi kami juga ada yang pribadi sifatnya dari IKAPRI sendiri independennya gitu. Terus kalau untuk tingkat internasional kami alhamdulillah tingkat nasional kami punya prestasi juga. Kami dilibatkan waktu itu hari ulang tahun ya Bu Ketua, semacam kreativitas dari IKAPRI, kami termasuk pemenang dari DPC Bukit Tinggi. Kita IKAPRI DPC Bukit Tinggi juga dari tingkat nasional kita dapat penghargaan juga sebagai motivator di IKAPRI Indonesia. IKAPRI juga mengikuti program-program pemerintah seperti di Dekranas, di perdagangan, dan kita di perdagangan juga pernah dikirim untuk mengikuti pameran di Batam dan di daerah lain juga. Dan insya Allah IKAPRI selalu digandeng oleh pemerintah, dan kita juga mengikuti lomba-lomba lain dan mengadakan lomba-lomba seperti pernah mengadakan lomba kegiatan lomba Kartini, mengadakan lomba baju kebaya Kartini bersama anak-anak tingkat mulai dari tingkat SD sampai mahasiswa, dan juga pernah juga berikutnya mengadakan fashion show bersama anak disabilitas. Kenapa kami angkat dari anak disabilitas? Karena kami ingin mengangkat
anak-anak disabilitas, kaum disabilitas itu kami sebut dari IKAPRI itu adalah sahabat IKAPRI. Begitu kan ya Bu Ibu ya. Nah, kita menyebut mereka itu adalah sahabat IKAPRI. Nah, dengan kita menyebut mereka itu adalah sahabat IKAPRI, mereka merasa bangga, merasa terangkat. Apalagi kalau kita bangkitkan mereka dengan fashion show, dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang pandai waktu itu melukis dan basile gitu ya. Dan luar biasa mereka betul-betul menumpahkan hati mereka itu, inilah aku. Selama ini mereka merasa terkurung dan merasa terabaikan oleh kita semuanya gitu. Dan kita juga pernah mengadakan lomba menggambar, mewarnai tingkat TK di Bukit Tinggi ini, se-Bukit Tinggi. Prestasi yang sangat luar biasa bagi ibu-ibu IKAPRI itu saat kami mengadakan lomba mewarnai seluruh anak TK se-Bukit Tinggi, itu pesertanya ribuan. Alhamdulillah dapat apresiasi dari wali kota dan ibu wali kota saat itu. Jadi inilah bentuk kami dari ibu-ibu IKAPRI, apapun kami angkat yang bersifat positif dan memberikan kreativitas dan memberikan inspirasi kepada masyarakat. Inilah IKAPRI. Oh ya, untuk tahun ini Rahmi, di Ramadan Penuh Berkah ini kami IKAPRI juga melaksanakan kegiatan kita. Alhamdulillah pada hari besok ya Bu Elda dan Bu M, kita akan mengadakan pembagian infak sedekah kepada kaum duafa, dan juga kita akan membagi takjil di 2 lokasi. Jadi kita akan bersama-sama di berkah Ramadan ini menikmati bersama-sama. Nanti kita tutup dengan buka bersama di sekretariat kita. Belum tahu kan sekretariat kami? Kami berada di Jalan Sudirman, ya, Simpang Kapela. Silahkan ke sana. Kalau Rahmi atau siapa saja, syarat utamanya yang pertama sekali itu adalah dia perempuan. Jadi tidak perlu harus menikah, ya, tapi perempuan, dan mengisi formulir yang kami sediakan di sekretaris, membayar uang iuran sesuai persyaratannya seperti itu, dan terlibat aktif di dalam kegiatan kita di IKAPRI. Salah satunya kita selalu melaksanakan rapat 1 kali sebulan, minggu ketiga di hari Kamis jam 16. Nah, bagi pemirsa yang ingin bergabung ke IKAPRI Bukit Tinggi bisa langsung menghubungi sekretariatnya di Jalan Sudirman ya Ibu. Iya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Ibu Sekretariat tadi. Nah, bagaimana nih harapan IKAPRI sendiri Ibu? Oke, terima kasih. Harapan IKAPRI bersama perempuan-perempuan profesional, mari kita bersinergi memberikan inspirasi untuk perempuan lain dalam pembangunan negeri. Bersatulah di IKAPRI. Derami, IKAPRI sekarang ulang tahun loh. Juga dalam memperingati Hari Kartini yang ke-143. Wah, selamat ulang tahun untuk IKAPRI Bukit Tinggi ya Ibu. Ya, terima kasih ya Derami. Makasih ya Rami untuk ucapan selamat ulang tahunnya. Amin, bersatulah di IKAPRI. Nah, pemirsa Sanjay TV, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan ibu-ibu IKAPRI Bukit Tinggi. Saya Rahmi mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.